Halo, welcome to Kemang Timur yang nempel sama Kemang Dalam. Hari ini saya mau bawa kalian istana setengah jadi di Kemang. Kenapa saya bilang setengah jadi? Karena perlu super major renov. Oke, kita mulai dari frontage. Parkiran berarti kalau lihat mobil perangku satu, berarti kalau rata-rata sini 8 mobil, 6 carport, 2 garasi. Oke, lurus, sports car aman, tidak ada polisi tidur ya. Di tangan kiriku ini security, berarti kalau ini security, di hadapanku adalah gerbang pintu masuk. Oke, maafkan karena setengah jadi otomatis ada jemuran yang jaga rumah. Oke, itu bangunan tambahan dari aslinya. Nanti aku ada sedikit cerita sepil dikit. Tapi kalau lihat dari sini, tambahannya ke depan, kamu udah lihat nih. Ini main of the house. Kiri dan kanan itu kayak ini, dua foyer untuk ngelihat ke depan. Jadi kalau mau terima tamu bisa sisi kiri, sisi kanan, ya. Tapi nomor satu, coba dibalik, kamu muter. Pohon besar, pohon besar, pohon besar, pohon besar. Oke, jadi daerah ini rindang. Kenapa terang? Karena kebetulan di depan rumahnya pohonnya sudah dipapras. Jadi di daerah ini cukup terkontrol daun-daun yang berguguran ya. Oke, let's come inside. Ayo, ini masuk. Original of the house sebelum kenapa aku bilang original of the house? Jadi gini ceritanya. Jadi ini pengusaha yang nggak jadi pakai karena waktu dia beli itu harganya 55 miliar. Jadi hari ini Juni 2025 harga jualnya berapa? 37 miliar nego, alias rugi sekitar 20 miliaran. Ya buat orang kaya rugi 20 miliar nggak ada masalah sih. Mungkin jiwa miskin lu meronta, tapi ya emang terpaksa rugi karena kan nggak jadi pakai. Karena itu adalah resiko dari satu pilihan. Jadi original of the house, pintunya itu di sini. Jadi kalau kamu lihat, bermainlah di dua warna. Nih, ini kan putih, ini abu. Ini nambah ke depan untuk bikin pintu yang lebih American. Ada buletan. Pintu aslinya di mana? Di sini. Gitu ya. Nah, ini ruangan yang tadi lihat kiri dan kanan. Jadi dia ingin merubah dari awal yang dia beli 90% jadi menjadi 50%. Ini kemunduran itu karena dia ingin merubah sesuai selera. Makanya ini sekarang tidak diapa-apakan, dikarenakan karena semua orang yang beli rumah pasti perlu selera. Oke, come. Ya. Cara ini layout pertama, jadi masuk ke kanan, inilah jadi ruang tamu. Oke, ya. Masih banyak bukti-bukti perencanaannya dia. Ada di sini. Ya, untuk lebih jelasnya, ayo lihat aja. Karena kalau udah lihat baru keluar feeling, baru keluar rasa nyaman, sehingga nanti kita tahu apa yang kita mau lakukan. Oke, kelihatannya bekas-bekasnya nih. Tuh, ini bikin furniture yang sampai atas langit-langit gitu kan. Ini langit-langit dikupas karena dia sebetulnya sudah sampai beresin AC nih. Tuh dia udah mau bikin sentral AC. Jadi nggak ada split dah gitu ya. Oke, come here. Nah, kalau dulu ini tuh terbuka nih. Jadi ini akan terasa sangat besar ke sini. Kenapa dia berubah? Karena dia ingin menambah bangunan. Jadi dia ada beberapa yang dia kurangi di sini untuk membesar di belakang. Karena kenapa? Karena poin berikutnya memungkinkan untuk dirubah apapun. Kenapa? Karena tanahnya 1.500. Jadi ini udah yang salah satu keren dah sekarang. Ya. Nah, sebelum saya masuk lagi ke dalam, dari sisi kanan itu masih di-extend lagi ke sini. Ini gelap ya karena memang rumahnya belum jadi tuh. Jadi ini masih ada kamar tambahan dengan kamar mandi dalam nih tuh. Semuanya masih ada legendnya. Jadi kalau kamu yang nggak mau pusing, kamu tinggal nerusin sebetulnya. Nanti dikasih data-data bisnis yang dia udah bayar buat arsiteknya, nanti dikasih semuanya.
Tapi harga nego dulu, lihat dulu ya. Nah, oke. Masuk. Sebelum kita ke lantai 2, kita beresin semua ya, yang lantai dasarnya ya. Nah, ini apa ini? Ini tuh ke service. Nah, ini tuh apa ini? Ini ke master. Oke. Ini tuh apa nih? Biasanya kalau ada lampu 3 ini berarti ruangan makan. Kenapa? Kalau nggak ruangan TV and video. Kenapa? Karena pasti center of the house. Center of the house itu semua untuk gathers together, untuk bertemu. Ya, untuk bertemu itu ya otomatis pasti ada di ruang tengah, di as tengah. Nah, ini adalah living room, ngadep ke sana. Oke, pasti nggak gitu kebayang karena kan ya kondisinya bener-bener setengah jadi. Hanya kalau bahasa gedung itu udah beres pembangunan fisik, tinggal bangun casing. Nah, oke, ya udah nih. Nah, ini tuh kitchen. Kalau ini kitchen, kalau kitchen yang kamu besar berarti ini dining karena bentuknya L gini. Tidak seperti 1.500 ya. Memang karena full bangunan. Jadi bangunannya berapa? 2.000. Gede ya, 2.000 ya. Bentuk kesuburan Jakarta Selatan, ditanemin pohon apapun hidup ya. Jadi sebetulnya ini pohon ini nggak ada nih, cuman daripada ada tanah nganggur ya ini aja dibangun. Kita lihat dari sini, kita ke sini nih, tuh, itu kan kamar master, bisa nge-view ke sini, kolam renang, salah satu bentuknya. Oke, let's go, kita nyebrang ke sini. Ini kan taman ya, bentuknya tanah ya. Nah, ini baru ininya. Oke, original of the house itu tidak ada bangunan ini. Jadi ini tuh dulu full taman nih. Cuman dia kolam renang sekarang ditambahin ini. Jadi ceritanya kenapa living room ngecilin, karena dia asumsinya dia tidak akan pakai living room itu. Kalau tamu bapak-bapak itu mainnya di atas. Tamu ibu-ibu mungkin mainnya di sini. Ini kolom buat private lift. Oke. Itu dipersiapkan wing kiri, wing kanan, wing utama. Untuk apa? Untuk berrumah dengan social life masing-masing. Ya, kalau kamu lihat, kamu coba sini shoot tuh, nih keren ya view-nya ya. Nah, saya bilang saya harus super major renov karena itu udah kelihatan bolong ya. Oke, nah ya, ayo kita lihat lagi dari sini. Cuman ya jujur ya, buat aku ya, bangunan besar ini gimana selera. Tapi ya, sekarang aku kasih dulu reason to buy-nya. 37 miliar nego. Tanah cenggok 1.500. Kalau lu Kemang Dalem, itu market tuh buka tuh 25 juta. Jadi kalau 1.500 kali 25 juta itu berapa, Mai? Capek kalkulatornya. 52,5 miliar. Tanah tok ya, 25 juta Kemang Dalem ya. Oke. Nah, ini tuh alamatnya bukan Kemang Dalem, tapi dia nempel sama Kemang Dalem. Jadi masih area Kemang Dalem. Jadi kita let's say dealing 22 juta lah, let's say ya. 22 juta kali 1.500 itu kan berarti 31 miliar. Ya, anggap kalau ini dapat di angka 35 lah ya setelah nego. Berarti kan sekitar 23 juta gitu ya. Nah, berarti kan lu cuma beli tanahnya aja. Bangunan ini tinggal dimaksimalin. Jadi kalau lu mau ini dirubuhin lagi supaya tamannya gede, gede, Bo, bisa. Karena sebetulnya bangunan ini semua sudah tidak dihitung. Ya, kalau beli tanah pun juga ini tidak dihitung. Jadi udah cuan punya ini kalau kata orang bilang ya. Sebelum kita akhiri, kita ke lantai 2. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut ke tour lantai 2 ya. Lantai 2 ini dia desain menjadi jadi kehidupan. Jadi dia memindahkan kamar masternya ke atas. That's the different about it, yaitu di lantai 2 ini banyak juga perubahannya. Besar, tangganya besar. Lantai 2 ini kehidupan. Nah, ini lantai bos. Kenapa lantai bos? Sini. Jadi ini didesain untuk ruangan study. Ruangan studinya itu
full kerja di sini, tapi lu masih bisa. Ini nanti kasih kaca film one way supaya bisa lihat keluar, sehingga lu tahu siapa aja yang datang. Oh, si Hisam gitu. Nggak usah dibukain, bilang aja gua kagak ada gitu. Kan gua udah bisa lihat yang datang siapa, ada CCTV, ada yang ini. Terus bilang, oh ya gua tunggu dia. Terus gua bilang, apa? Dia bawa pasukan, bawa 5 orang. Gua cuma mau ketemu sama bosnya aja. Lu suruh mereka duduk di lantai berapa? Di ruangan yang mana? Nanti bosnya suruh masuk aja ke bawah ke sini ya, gitu. Jadi ada layering lah gitu ya. Sebetulnya fungsinya selain study room bisa jadi juga buat ruangan olahraga untuk indoor. Kali aja mau bikin yoga class sendiri teman-teman, everything bisa lah. Nah, kenapa? Ini adalah akses Mbak. Jadi kalau bos lagi berkegiatan, either kerja kalau yang cowok, kalau yang cewek lagi yoga, paling demen tuh teriak, Mbak es teh manis 20, ya gitu kan. Teriak aja, karena kadang-kadang kalau kita lagi males capek, kita senangnya teriak, bukan by phone telepon. Oke, let's go, kita continue ke lantai berikut. Ini lantai 2-nya, kamar si sulung ada di sini. Nah, meeting area untuk keluarga. Ini kamar master yang dijebol ke sini. Jadi sebetulnya ini original dua kamar, tapi dia bikin jadi satu kamar. Saya lupa wardrobe di mana, tidur di mana. Yang pasti feeling saya ini wardrobe. Ini pertemuan antara wardrobe dan mandi. Nah, ini kamar tidur. Karena ini lebih besar ya, dan lebih gelap tuh. Ini aja udah disiapin tuh. Oke, banyak foyer-foyer. Jadi sebetulnya ini adalah istana yang sudah jadi menjadi tidak jadi karena dibongkar sesuai selera. Makanya karena dia mengetahui bahwa tidak mudah menjual barang yang setengah jadi, makanya dia beli 55, dia jual 37M nego. Oke. Beberapa barang yang sudah kadung dibeli pasti diberikan, tapi kondisi yang dijual 37 miliar itu SID seperti begini. Jadi don't come to me dengan Pak saya mau ini, saya mau ini, saya pengen ini, ikut, nggak bisa. Ini apa adanya, apa yang dilihat, apa yang didapat. Oke, sudah nggak bisa nego banyak lagi karena udah jual rugi 18 miliar ya kalau dari beli. Negonya tipis-tipis lah, nggak bisa jadi 25, nggak. Aku on hand sudah pegang penawaran 3233, belum dilepas ya. Oke, hari ini Juni 2025, Kemang Realtor House Tour. Inilah saatnya untuk membeli tanah 1.500 dengan kondisi istana setengah jadi. Tinggal nerusin, udah cakep, tapi mau dirubuhin juga boleh karena lokasi oke. Selangkah menuju tempat komunitas bawa anjing dan kucing, pets, deket banget ya, jadi sangat menyenangkan kalau mau jalan kaki doang ke Kemang Dalam atau ke tempat pets itu. Dadah, Kemang Realtor is in the house, call me for visit or for nego. Visit dulu baru nego. Dadah.